Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita terkait masa Orde Baru. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Ini adalah kompetisi dasar yang akan kita tuju. Dengan ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Kita mulai dari pendahuluan. Sistem ekonomi pada masa Orde Baru itu menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sumber-sumber ekonomi yang penting itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, rakyat itu diberikan kebebasan untuk berusaha di bawah pengawasan pemerintah. Nah, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, pemerintah Orde Baru juga menggencarkan koperasi. Nah, hal ini karena sesuai juga dengan pasal 33, di mana ekonomi disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dan sistem koperasi adalah sistem yang cocok untuk pasal 33 tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang program pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia yang dilakukan secara terus dan menerus atau berkesinambungan. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru itu terbagi menjadi program pembangunan jangka pendek atau disingkat PELITA atau pembangunan 5 tahun, dan program pembangunan jangka panjang sekitar 25 atau 30 tahun. Nah, program pembangunan nasional ini disusun oleh pemerintah bersama sebuah badan yang bernama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Program pembangunan jangka pendek itu dilakukan sebanyak 6 kali selama masa Orde Baru. Ini adalah yang pertama, yaitu PELITA pertama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. PELITA kedua itu meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, diantaranya dengan pengadaan program transmigrasi. Diharapkan dengan adanya transmigrasi akan membuat wilayah-wilayah lain mampu mengejar ketertinggalannya. Berikutnya adalah di PELITA 3 itu menekankan pada bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Kemudian pada PELITA keempat itu berusaha menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Kemudian di PELITA kelima itu berusaha menekankan pada bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Dan di PELITA ke-6 atau PELITA terakhir pada masa Orde Baru itu menekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta peningkatan sumber daya manusia. Program pembangunan nasional pada masa Orde Baru itu banyak menyinggung sektor pertanian. Nah, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan produksi dari
sektor pertanian, diantaranya melalui program yang disebut dengan revolusi hijau. Nah, revolusi hijau itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada intensifikasi pertanian, yaitu bagaimana meningkatkan hasil pertanian dengan penggunaan teknologi biologi, kimia, dan teknologi mekanis. Secara prakteknya, intensifikasi pertanian terdiri dari yang pertama pemilihan bibit unggul, kemudian yang kedua pengolahan tanah yang baik, kemudian yang ketiga pemupukan, keempat irigasi, dan kelima pemberantasan hama. Nah, ini biasanya pakai pestisida. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi pertanian, yaitu upaya untuk menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan pertanian sehingga bisa diperoleh lebih banyak hasil produksinya. Misalnya dalam satu lahan ditanami padi, kemudian ditanami juga di sekelilingnya ditanami tanaman-tanaman lainnya, tanaman palawija misalnya. Berikutnya ada ekstensifikasi pertanian, yaitu perluasan lahan pertanian di daerah-daerah yang relatif masih kosong, khususnya di luar Pulau Jawa. Karena kan kalau di Pulau Jawa itu lahannya relatif padat. Nah, sementara di luar Pulau Jawa itu relatif masih kosong, maka bisa dilakukan ekstensifikasi pertanian berupa pembukaan lahan-lahan baru untuk berbagai kebutuhan, misalnya kelapa sawit. Kemudian, revolusi hijau yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ini ternyata memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari revolusi hijau yaitu adanya peningkatan hasil produksi pertanian. Nah, sebagai buktinya, pada tahun 1988, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan akhirnya mendapat penghargaan dari FAO atau Food Agriculture Organization. Kemudian, selain dampak positif, ada dampak negatifnya, yaitu berkurangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Kenapa? Karena usaha-usaha pertanian itu banyak digunakan pakai mesin-mesin yang canggih. Nah, penggunaan mesin-mesin yang canggih itu sedikit banyak membuat kesempatan kerja dari rakyat di pedesaan itu menjadi berkurang karena petani-petani kaya sekarang cenderung menggunakan mesin sehingga banyak rakyat di desa yang mungkin tidak punya tanah, nah biasanya bekerja kepada petani kaya, itu kemudian tidak bisa bekerja lagi karena petani kaya sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih. Kemudian dampak berikutnya adalah biaya produksi yang ditanggung petani meningkat. Kenapa? Karena ketika dilakukan revolusi hijau itu kan dimulai dari bibitnya saja itu melakukan bibit unggul yang harus dibeli. Kemudian, nah ketika sudah ditanam itu juga perlu perawatan yang khusus karena biasanya dia akan banyak hama. Ya, kemudian akhirnya dibeli cairan zat pembasmi hama. Kemudian pupuknya juga pakai pupuk kimia. Hal ini berbeda kalau dengan menggunakan tanaman-tanaman organik. Kalau tanaman-tanaman organik itu secara umum relatif dia itu tahan terhadap hama. Kemudian juga pupuknya pakai pupuk organik, pupuk kandang. Nah, sehingga biaya produksinya juga lebih rendah. Nah, dengan menggunakan teknologi di revolusi hijau ini sebenarnya memang hasil yang
didapat itu lebih banyak. Kalau misalnya di awalnya organik itu hanya 1 kali panen, ini bisa 2 atau 3 kali panen. Memang seperti itu. Jadi tapi ada biaya yang bisa ditanggung oleh petani. Berikutnya ada beberapa upaya-upaya lain untuk mendukung peningkatan hasil pertanian selain melalui program yang saya sebutkan di atas, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan berupaya menggiatkan pembentukan koperasi pertanian, yaitu koperasi unit desa. Nah, koperasi unit desa ini berperan sebagai rekan dari pemerintah dalam memberikan penyuluhan, pengolahan, pemasaran produksi, hingga memberikan bantuan kredit modal. Ya, karena yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kalau menggunakan revolusi hijau itu kan dimulai dari bibitnya, kemudian pupuknya, kemudian pestisidanya itu kan membutuhkan modal yang besar. Nah, ini bisa dibantu melalui koperasi unit desa. Nah, berikutnya di masa Orde Baru, pemerintah menyadari jumlah penduduk Indonesia itu semakin hari semakin bertambah. Makanya kemudian pemerintah mencoba mengurangi kepadatan penduduk dengan cara melakukan program transmigrasi dan program keluarga berencana. Transmigrasi itu dilakukan dengan memindahkan penduduk di Pulau Jawa yang relatif padat ke berbagai daerah yang masih jarang penduduknya seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan Papua. Nah, di sana para transmigran itu mendapatkan lapangan pekerjaan baru sebagai petani. Nah, kalau misalnya di Pulau Jawa mereka tidak memiliki lahan, maka ketika ikut program transmigrasi, maka mereka bisa menjadi petani pemilik lahan. Sehingga ada pergeseran status sosial dari buruh tani menjadi petani pemilik. Nah, kemudian untuk menekan jumlah penduduk, dicanangkan program keluarga berencana. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada simbolnya. Ada seorang suami istri dengan 2 anak. Jadi berharap dengan 2 anak cukup, laki-laki atau perempuan itu sama saja. Yang penting bisa bahagia dan sejahtera. Nah, karena waktu itu pemerintah menyadari pertumbuhan penduduk yang cepat tetapi tanpa diimbangi dengan penyediaan sandang, pangan, dan papan itu bisa membahayakan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sehingga makanya kemudian dicanangkanlah program keluarga berencana. Kemudian pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru menyentuh sektor industri. Nah, sektor industri ini adalah industri yang mendukung sektor pertanian dan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kebutuhan sandang, pangan, papan, serta untuk mengatasi pengangguran. Nah, ada beberapa dampak dari industrialisasi. Kita mulai dari dampak positifnya, yaitu yang pertama, dengan adanya industrialisasi membuka lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat
memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara dampak negatif dari industrialisasi yaitu berubahnya pola perilaku masyarakat. Nah, masyarakat menjadi ingin itu semuanya menjadi yang serba instan. Kalau dulu kan ibaratnya semuanya harus usaha lah, harus melalui proses. Nah, di masyarakat sekarang tuh pengennya serba instan. Nah, contohnya kalau sekarang tuh kan banyak sekali produk-produk olahan kan. Misalnya pengen masak, nah itu ada bumbu racik. Nah, itu kan produk-produk yang inginnya serba instan, yaitu membuat perubahan perilaku. Nah, apakah itu jelek? Ya enggak juga, itu bagus. Cuman kita harus tahu bagaimana komposisi bahannya. Apakah bahannya itu alami atau tidak? Kalau bahannya banyak kimianya, maka dikhawatirkan bisa menyangkut ke kesehatan kita. Karena kan produk-produk yang instan itu dikhawatirkan itu kimiawinya cukup tinggi. Kemudian dampak berikutnya adalah terjadinya kesenjangan ekonomi. Nah, adanya kesenjangan ekonomi ini bisa menyebabkan terjadinya kriminalitas karena ada masyarakat yang mampu, sementara di sisi lain ada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan hasil pembangunan yang ternyata tidak merata. Banyak program-program pembangunan itu ternyata terpusat di Pulau Jawa saja, sehingga menimbulkan kecemburuan dari provinsi-provinsi yang lain. Berikutnya adalah kebijakan deregulasi ekonomi. Deregulasi ekonomi adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan intervensi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi tertentu, terutama yang melibatkan perusahaan-perusahaan swasta. Awalnya, pemerintah Orde Baru itu melaksanakan sentralisme ekonomi. Nah, jadi semuanya itu diatur oleh pemerintah. Sekitar tahun 1982, waktu itu harga minyak jatuh. Sementara komoditas minyak itu menjadi tulang punggung dari perekonomian di Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi rendah, waktu itu sekitar 2,25%. Nah, menurut data statistik, pertumbuhan tersebut adalah yang terendah sejak 1966 atau awal Orde Baru. Maka pemerintah kemudian berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, caranya dilakukanlah deregulasi atau liberalisasi ekonomi. Jadi, yang tadinya semuanya diatur oleh pemerintah, maka dengan adanya liberalisasi ekonomi, maka dibukalah untuk swasta boleh masuk. Nah, salah satu cara untuk menarik investasi masuk yaitu dilakukan dengan mengadakan devaluasi mata uang. Jadi mata uang rupiah itu dipotong nilainya supaya banyak investor-investor asing yang masuk. Kemudian beberapa proyek-proyek besar yang membutuhkan dana sangat besar itu kemudian diputuskan untuk ditunda sehingga pemerintah bisa fokus untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Dampak dari kebijakan deregulasi ekonomi ini berhasil menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi banyak investor asing, wah bagus nih di Indonesia nih dengan keadaan seperti ini. Karena kan dengan adanya devaluasi mata uang, maka nilai mata uang Indonesia menjadi menurun terhadap dolar Amerika Serikat. Sehingga
produk-produk yang dari Indonesia itu bisa bersaing karena kan harganya menjadi relatif murah. Nah, dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi kemudian akhirnya perlahan merangkak naik. Tetapi ternyata di sisi lain kaum buruh itu tetap tertindas. Kenapa? Karena pada waktu itu ada kebijakan upah murah. Nah, kebijakan upah murah ini di satu sisi menguntungkan para pengusaha. Karena kan dalam pembelajaran sistem ekonomi kan bagaimana mendapatkan hasil setinggi-tingginya dengan pengeluaran serendah-rendahnya. Dengan adanya kebijakan upah murah, itu pengusaha menjadi untung. Tapi di sisi lain, kaum buruh menjadi tertindas karena kan mereka kerja keras tapi hasilnya tidak seberapa. Berikutnya kita akan bahas tentang penanaman modal. Nah, pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang berisi penanaman modal asing. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut, akhirnya investasi-investasi asing masuk ke Indonesia. Nah, dengan masuknya investasi-investasi asing tersebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi tersebut bisa digunakan untuk membiayai bidang-bidang pembangunan lainnya. Nah, ada beberapa organisasi-organisasi yang memberi bantuan modal kepada Indonesia. Itu ada IGGI atau organisasi internasional yang memang khusus memberikan bantuan modal kepada Indonesia. Kemudian ada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa di poin ini ada kebijakan yang ibaratnya berseberangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pada pemerintahan Soekarno. Kalau sebelumnya pada masa pemerintahan Soekarno itu kan yang digaung-gaungkan adalah konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Maka investasi asing itu boleh masuk ke Indonesia, tetapi syarat-syaratnya itu harus sebisa mungkin menguntungkan pengusaha-pengusaha pribumi. Nah, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 1967 ini, investasi asing masuk deras ke Indonesia. Salah satu dampak dari adanya undang-undang ini adalah dibukanya Freeport. Jadi Freeport menandai dibukanya penanaman modal asing di Indonesia. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Nah, tujuannya untuk menarik investor dalam negeri ya dengan cara memberikan berbagai suku bunga yang menarik. Jadi orang-orang dalam negeri yang ingin membantu dalam proses pembangunan bisa terlibat. Biasanya kalau zaman sekarang itu ada namanya sukuk. Nah, kita beli sukuk, nanti itu jaminannya adalah aset-aset strategis yang dimiliki oleh pemerintah. Itu ada, sampai sekarang udah ada. Nah, kemudian pemerintah Orde Baru juga membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal tahun 19 Januari 1967. Nah, kemudian pada tahun 1973 BPPM itu kemudian diubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Kemudian kita akan bahas tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah,
pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang isinya memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk bisa masuk ke dalam manajemen BUMN. Harapannya supaya bisa membuat BUMN itu menjadi lebih berdaya lagi. Nah, BUMN itu bisa berbentuk PT atau perseroan, perum atau perusahaan umum, dan perjan atau perusahaan jawatan. Nah, kemudian akhirnya banyak BUMN yang pada masa Orde Baru itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari BUMN yang ada di Indonesia. Selain ini masih banyak lainnya seperti Bank Mandiri, BNI, BTN itu juga termasuk dari BUMN selain yang ada di sini. Setelah kalian menyimak uraian di atas, kita sampai di kesimpulan. Yang pertama, pemerintah Orde Baru itu menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang berdasar kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sumber-sumber ekonomi yang penting itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Kemudian diperkenalkan juga sistem koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian program pembangunan pada masa Orde Baru dilaksanakan melalui program jangka pendek atau PLITA dan jangka panjang. Untuk PLITA ada 6 PLITA yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Kemudian program pembangunan masa Orde Baru yang lainnya dilakukan melalui revolusi hijau, kemudian transmigrasi, keluarga bencana, dan industrialisasi. Kemudian pemerintah Orde Baru juga melakukan deregulasi ekonomi atau liberalisasi ekonomi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi akibat jatuhnya harga minyak dunia. Nah, kemudian akhirnya dilakukanlah liberalisasi ekonomi yang akhirnya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir, untuk menarik investor asing itu diberlakukanlah undang-undang tentang penanaman modal asing. Itu adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Nah, melalui undang-undang ini akhirnya dibukalah keran modal asing yang menandai masuknya Freeport ke Indonesia. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.